Anak laki-laki itu sangat gembira karena mendapat nilai 100 di 2 mata pelajaran. Sesuai janji, ibunya akan mengajaknya pergi ke taman bermain. Namun tak disangka setelah melihat lembar ujiannya, ibunya malah berkata tidak punya waktu. Karena sang putri gagal di ujian akhir dan sedang tidak senang, ibunya justru menyewa beberapa taman bermain untuk menemani putrinya bermain selama sebulan penuh. Anak laki-laki itu pun berkata dengan penuh harap, kalau sekarang dia sudah besar, bisa membantu membawakan tas dan mengambilkan air. Asalkan ibunya mau membawanya ikut serta. Tak disangka, ibu yang dulunya paling menyayanginya, malah merobek lembar ujian 100 itu hingga hancur. Melihat semua itu, anak laki-laki itu tidak bisa percaya bahwa wanita di depannya adalah ibu yang dulu sangat mencintainya. Padahal dulu ibunya pernah membelikan 1 bintang di langit atas namanya. Namun kini di hari ulang tahunnya sendiri, yang ia dapatkan hanyalah hadiah berupa ular plastik. Sementara sang putri mendapatkan gelang emas yang berat. Anak laki-laki itu mencoba menghibur diri. Mungkin ibunya memang sedang tak punya uang. Lalu ia memberanikan diri mengajukan satu permintaan sederhana, agar ibunya bisa tersenyum padanya di hari ulang tahunnya. Namun permintaan itu ditolak dingin oleh ibunya, karena terlalu sedih. Anak laki-laki itu akhirnya terkena serangan jantung. Saat itu ibunya malah pura-pura tidak melihat, dan malah menarik tangan putrinya untuk pergi makan malam mewah. Saat melewati anak laki-laki itu, anak itu dengan gemetar memohon agar ibunya tetap tinggal. Namun wanita itu hanya berkata, kalau sakit ya tinggal minum obat. Perubahan sikap sang ibu membuat kakek curiga. Ia pun memerintahkan kepala pelayan untuk diam-diam membawa rambut dirinya dan cucunya untuk tes DNA, serta menyelidiki aktivitas harian sang ibu. Hari itu anak laki-laki dirawat di rumah sakit karena terlalu sedih. Sang ayah pun segera menelepon istri yang sedang berada di taman bermain. Namun begitu tiba di rumah sakit, wanita itu langsung ingin pergi lagi. Setelah mendengar kalau anak itu sudah selesai operasi pemasangan ring, sang suami pun langsung menarik tangannya dan bertanya, apakah ia benar-benar tidak peduli pada nyawa anak itu? Wanita itu malah menjawab bahwa ia datang ke rumah sakit bukan karena si anak, tapi karena putrinya terluka sedikit di jarinya. Mendengar itu, kakek langsung tak tahan lagi dan bertanya dengan marah, apakah nyawa seorang anak laki-laki tidak lebih berharga dari luka kecil di jari putrinya? Wanita itu tanpa ragu menjawab, memang benar begitu. Saat kakek hendak benar-benar marah, anak laki-laki itu didorong keluar dari ruang operasi. Begitu melihat wanita itu, ia langsung berkata dengan lemah bahwa ia adalah laki-laki kuat. Kakek pun mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyerahkan foto yang diambil kepala pelayan kepada sang ayah. Namun mereka tidak menyadari bahwa wanita itu tersenyum licik penuh kemenangan. Sang ayah yang melihat foto-foto itu langsung marah besar. Ia bertanya kenapa sang istri tidak pernah peduli pada anak mereka. Namun wanita itu malah dengan tenang mengeluarkan ponsel, bersikeras bahwa dirinya hanya bersama sang mantan di luar negeri selama setengah jam. Bahkan mempersilahkan sang suami untuk mengecek log panggilan. Ia berkata kalau dirinya merawat si gadis kecil demi menyelamatkan keluarganya, dan ia menutupi semuanya demi menjaga muka suaminya. Lalu ia balik bertanya, apakah mereka semua mencurigainya? Sang suami pun langsung merasa bersalah dan percaya pada istrinya. Namun sang ayah tetap bersikeras bahwa mereka tidak salah menuduh. Kemudian ia mengeluarkan satu laporan hasil tes. Sang suami menerimanya dan langsung terdiam setelah membacanya.